oh nih belum 16M, belum lagi 100M nih, kayak gitu bisa jadi. Kalau dari abang nggak tahu, dari si hukumnya silakan, karena ini kan aku ngomong cuma dari orang awam aja. Yang jelas memang penilaian atau valuasi terhadap nilai kerugian dari nama baik itu sangat-sangat benar-benar nggak bisa diukur. Nah, RK ini merasa kegaduhan ini sangat luar biasa merugikan kepentingannya dan masa depannya. Nah, makanya nilai 105M itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi kurang. Karena kenapa? Yang ditimbulkan kerugian oleh LM ini sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Makanya nilai segitu sangat jauh sekali. Apalagi kita sudah disuguhkan kan dari kerugian korupsi aja sampai triliunan. Ini nggak sampai triliun. Artinya angka itu mesti ditambahin sendiri sama Bang Muslim. Bang, kalau itu fakta gimana bang? Apa ini ya LM itu benar gimana bang? Masih pantas gak bang? Kalau menurut saya pribadi ditanya, Bang, kemungkinannya LM menang dalam perkaranya dia gimana? Itu kan pertanyaan awalnya. Ada nggak 1 triliun persen bakal ditolak? Nah, kalau saya milih 1 triliun lebih bakal ditolak. Karena kenapa? Hubungan hukumnya apa? Pertama itu, kedua udah tes DNA belum? Iya. Kenapa bisa langsung minta 16M? Itu kan itu udah pemerasan dugaannya. Betul. Kecuali sudah ada tes DNA-nya. Apa ditanya, udah mau tes DNA nggak? Saya nggak mau, sama aja hasilnya. Pasti ada intervensi. Jadi maunya apa? Ini orang udah mau tes DNA, tapi nggak mau juga. Nanti hasilnya sama-sama aja. Jadi kita tuh jadi bingung sebagai Mau di luar negeri katanya. di luar negeri, ya bayar sendiri lah bos. Ya. Banyak yang baru sekarang. Kenapa nggak dari awal? Harusnya itulah step yang dilakukan pertama kali. Kalau ini kayaknya secara nggak langsung ya, bukannya nyamain kayak ada sedikit juga bang, kemarin juga kurang lebih seperti itu kan sih bang? Nah, beda. Kalau perkaranya boleh nih, perkara ini kita beda nih. Aku juga mau ngomong nih. Iya, Tahu. Jangan dulu saya. Nah, kalau perkara Nikita Mirzani, kalau saya boleh berbicara sebagai praktisi hukum, apa yang dilakukan timnya Nikita itu adalah teknik yang terlambat. Setuju. Harusnya ketika dia memang waktu di kepolisian, kalau dia merasa dirugikan, harusnya fight dong dari awal. Tapi ketika sudah mengadil, dia berkeluar-keluar bahwa memang bahwa memang ada salah gugatan lah, perubahan pasal lah, kemudian ini salah penerapan hukum. Menurut saya itu sah-sah saja berkomplain sedemikian. Yes. Apalagi dia bilang katanya jaksa mendakwanya itu halusinasi lah, boleh. Akan tetapi ingat, Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi DKI bukan lembaga kemarin sore. Mereka menetapkan tersangka menjadi terdakwa itu bukan main-main, dengan proses yang sangat baik. Nah, ketika dia menggugat perdata, dia ingin membuktikan bahwa ada perjanjian di antara mereka. Tapi akan tetapi memang yang paling menyedihkan adalah kenapa nggak dimulai dari awal? Kalau memang itu bukan pemerasan ya. Tapi kenapa bisa ada transferan? Nah, ada transfer gimana? Nah, atas nama beliau itu yang salah pertamanya itu. Tapi kita komentar doang ya dia. Ini komentar Takut aja, ya. takut Ini nggak mau ikut campur. dirujak Mas. sama netizen yang lain. Iya, nggak mau. Karena menurut aku semua orang pasti akan ada salah. Ya. Terakhir berarti balik lagi apa yang dilakukan Pak RK, Abang dan Ayu setuju ya? Setuju. Kalau perlu 200M Pak. 1T minimal. Iya. Karena untuk korupsi Zarof aja 1T kurang. Aduh. Iya kan? Kalau yang ini kalau bisa 1000T boleh nggak? Nah. 1000. Biar langsung di. Karena ini calon presiden loh nanti. RK ini. Harusnya. Tapi udah tamat ya. Tamat ya. Kayaknya dugaan saya. Ya sulit lah. Kecuali harus itu kan pidana yang bisa jadi ya. Kita kan harus tahu dulu Pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik. Oke. Terus, nah, katanya 3 hari 2 malam 1 kali. Itu pernyataan sepihak dari Tapi buktinya LM. yang mana? Nah, itulah yang nanti di pokok perkara
di PN Bandung ya. Nah, itu akan dibuktikan apakah betul memang ada nggak hubungan badan itu yang 3 hari 2 malam cuma 1 kali hubungannya. Itu Katanya dia diduga ya, makanya juga beliau ngomong gitu kan. ngomong begitu. Tapi di ininya yuk, di wawancaranya dia kan jelas itu. Iya. 3 hari 2 Iya, malam iya. cuma 1 kali. Dan hanya oleh Bapak RK Dan hanya Bapak RK seorang, tidak ada orang lain sebelum-sebelumnya. biasa, padahal itu Kamina penting bentar fakta lagi, itu. bentar lagi aku jemput loh. Ayo Kamina. Hari Minggu ketemu. Ya kebetulan ini apa namanya, Kisi-kisi. klien saya itu kenal sama yang namanya R, bukan RK ya. Bukan RK ya? Bukan R yang satu lagi juga, Bukan tapi R pacar aku. Ya. Yang satu lagi juga nih. tapi R yang di R yang sana. mana nih? Nah, gitu. Ada Itu pada bertanya-tanya nih. kemungkinan besar kita akan ke sana untuk ya menyambut ya. Sebetulnya faktanya ini Nanti kita akan tahu lah hari Minggu faktanya seperti apa. Jadi karena kita nggak usah ngomong terlalu banyak, pokoknya di hari Minggu akan kita akan Tapi Kak Yusri keren nggak sih sama lawyernya komunikasi dengan gugatan ini, tahu dari lawyernya memang sering komunikasi sama lawyer. Pak Muslim ya? Nggak terlalu ya? Enggak, hanya beberapa kali aja. Kita independen aja sih ya. Independen karena memang ingin menegakkan keadilan yang dimana ani-ani ya kesimpanan ya. apa kebalik. Terbalik, kalau dia kayak harus begitu deh, dibalik pendugaan. Cuman yang jelas memang di dalam perkara ini klien saya secara tidak langsung menguak tabir dari keseluruhan fakta dari Dunia per ani-anian. demikian itu. Walaupun memang Walaupun saya bisa- sudah tobat. Gitu. artinya gini loh, klien saya ini dirugikan dalam arti sampai dituduh macam-macam Iya. bahwa dia punya hubungan dengan apa namanya Bapak RK, bahwa dia yang menjembatani, dia juga dibilang mami. Nah, itu fakta-fakta yang nggak bisa dibantah bahwa memang ada dugaan-dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak LM. Tapi terus terang klien saya tidak mau ke sana karena intinya apa yang sudah ditebarkan LM akan diterima dia sendiri. Ya aku percaya hukum tak bertuai aja sih. Apa yang dia tabur itu yang bertuai. Sekarang biarkanlah dia sendiri dulu ya. Dan kan masih ada laporannya. Ya, masih berjalan laporan. Aji hukum udah ke apa kan butuh duit. Nah kan gitu. Kalau kita kan butuh duit ya. Gue alhamdulillah ya. Yang jelas memang pada faktanya dia harus memberikan yang sejujur-jujurnya. Karena kenapa? Mata ribuan netizen Indonesia melihat bahwa apakah yang dilakukan oleh LM ini sedesperate itukah? Dunia itu sekejam itukah? Sehingga dia harus membawa anaknya dipertontonkan di muka publik, dijual kemana-mana untuk meminta belas kasihan orang lain. Ya sedangkan aku loh mau punya anak sulit sekali gitu. Maksudnya kayak menurut aku saya bilang sama abang dia nih ya, kita sempat jentok dia bilang, bang kok bisa ya ada orang membawa satu anak kecil yang nggak tahu apa-apa, nanti masa depannya bagaimana. Padahal di sini aku pengen banget punya anak, susah banget loh karena satu dan lainnya, apalagi nanti kita keluar Yang hari Minggu itu nanti persiapannya apakah nanti bakal akan tumpeng tumpeng kan pasti. Ada temukan? Oh iya, mungkin hari Minggu teman-teman juga bisa dia bergabung lagi ya, karena memang ya mungkin ada komunikasi baik dengan pihak R yang R bukan R, Ya. R pacarku ya, Ya. atau mantanku ya. Ini R untuk yang lain. melegakan ini fakta yang sebenar-benarnya. Ya, akhirnya jadi lurus. Karena dia juga sudah mengajukan gugatan intervensi Intervensi. terhadap gugatan perbuatan melawan hukum. Iya kemarin ada wartawan yang Ya, ada yang ragu belum. itu wawancara. Ya, gugatan intervensi ini menarik karena kenapa? Ini dianggap bahwa Arias Rivalino punya hubungan hukum terhadap LM. Nah, hal ini dibenarkan karena memang
kalau memang ceritanya sedemikian faktanya didukung dengan saksi-saksi, kemudian klien saya memang saksi yang ada di tempat, Dan menginvestigasi sendiri, makanya saya menjemput. ya makanya fakta ini nggak bisa dibantah. Jadi ketika gugatan perbuatan melawan hukum ini berjalan dari LM ke RK, kalau dia nggak manggil klien saya, itu kesalahan besar. Tapi kalau dia manggil klien saya, kesalahan besar banget karena itu pada faktanya di bawah sumpah akan diterangkan nanti kejadian sebenarnya. Ini abang gereceknya seorang pengacaranya itu sudah tepat bukan lagi seorang diri sendiri. Karena memang itu adalah hak dari para pihak ya. Ketika memang ada gugatan, dia bisa menggugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu artinya gugat balik. Apa yang menjadikan pokok perkara, kalau nggak pas dia bisa balik dimintakan pertanggungjawaban. Kalau bicara gugatan abang Ya kan masih ada pidananya juga, ini kan. Jadi sabar dong, yang mana duluan, yang mana duluan, yang mana Ya, sangat menarik karena kenapa? Pertanyaannya apakah gugatan perdata akan menghentikan tidak, laporan polisi? tidak. Itu faktanya ya kan. Nah, ini kita kembalikan lagi Yang ke mana duluan soalnya? pihak kepolisian. Karena kalau memang pada faktanya ini bukan tentang kepemilikan, yang didahulukan adalah pidananya. Tapi kalau ini soal kepemilikan, diuji dulu kepemilikannya pihaknya. Nah itu menurut tafsirnya dari Mahkamah Agung begitu. Tapi kan gimana laporan Iya, betul. pidananya duluan kan? Baru datanya. Udah cukup? Jadi jangan kejar-kejar aku lagi dong, itu nanya yang bukan itu versi aku nggak ngerti. Dia kan Bang Herdian aja kalau itu. Kalau untuk hukum-hukum, kalau aku yang kayaknya lain-lain gak seru-seru gitu, jargon-jargonnya dia kayak. Yang jelas pasti kalau Rivelino jadi pihak di intervensi, Ayu juga akan jadi saksi. Iya. Mau nggak mau, karena kenapa? Saya bilang, Ayu Iya, Ayu ini benar-benar perannya sentral karena memang pada kejadian itu dia hadir. Makanya sebelumnya dia ini udah ngasih tahu, ya LM, jangan overclaim lo. Overclaim, udah gitu. Tolonglah, ini yang pas aja. Saya rasa Nah, iya itu. tambah repot deh kalau gitu. Kabarnya mau selesai gimana ya, nyari di mana itu bulungnya tuh siapa ya? Oke. Itu aja, makasih Ya. banyak semuanya teman-teman. Pokoknya sampai hari Minggu. Terima kasih. Bye.